sekolah yang merokok di lingkungan di dalam lingkup sekolah dan pas ada siswa juga. Jadi itu akhirnya laporan ke kita, tapi tidak lanjuti bahwa itu adalah kewenangan sekolah untuk membina. Karena memang sesuai dengan Permendikbud, kalau ada sesama pendidik atau rekan pendidik yang merokok itu bisa diingatkan, atau kalau tidak bisa diingatkan lanjut dengan lapor ke Bapak Ibu KS, ke Saripun Ibu Bina. Ada memang di situ. Kalau bicara masalah pidana itu cuma kalau menurut aturan kesehatan itu dendanya banyak loh Ibu. Itu dendanya 50 juta. Merokok di lingkungan sekolah. Jadi jangan sampai nanti kita terpidana oleh itu. Jadi mohon sekali lagi dihimbau kepada rekan-rekan panjenengan yang merokok, mohonlah kita juga menyadari bahaya merokok. Jadi mencari tempat tersembunyi atau mengisi atau seperti apa itu jangan sampai kejadian-kejadian seperti itu terulang. Kalau untuk memang kalau di kita kan ada bangunan untuk merokok. Itu kalau di dinas dan sebagainya memang difasilitasi. Tapi kalau untuk sekolah memang tidak boleh. Bangunan tempat merokok itu memang tidak boleh. Karena apa? Karena memang sekolah masuk KTR, kawasan tidak ada rokok. Jadi apapun tidak ada. Dan jadi untuk fasilitas merokok itu sudah tidak boleh lagi ada di sekolah. Yaitu Bapak Ibu yang mungkin bisa sampaikan setelah ini dari Bapak narasumber, monggo nanti panjenengan mumpung di sini. Kalaupun ada pertanyaan langsung kemauan gitu Pak. Nanti langsung kemauan gimana mencukupi hak-hak anak. Nanti beliau-beliaunya ini adalah praktisi di bidang itu. Atau nanti bisa panjenengan studi tiru lah di sekolah yang sudah bagus SLA-nya. Jadi kami harapkan nanti setelah dari sini panjenengan bertambah ilmunya tentang pengelolaan sekolah ramah anak. Itu yang bisa saya sampaikan. Segala kekurangan mohon maaf. Alhamdulillah. Berbagai macam upaya kita kenali dampaknya dan juga akibat dari bullying ini. Karena ketika bullying fisik maupun psikis sebetulnya kalau di mata undang-undang kita, batasan anak bisa dihadapkan dalam hukum itu adalah 12 tahun. Sehingga ketika mereka melakukan perbuatan itu usia 12 tahun, kemudian ada korban yang tidak bisa menerima, artinya tidak bisa dimediasi, maka dia berhak untuk mengajukan di pengadilan. Dan pengadilan bisa menerima oleh kepolisian dan menerima laporan tersebut. Ini juga bisa sampaikan. Apa tadi? Siswa-siswa panjenengan ada yang masih 12 tahun, semua kelas 6, bahkan mungkin kelas 5 juga mungkin sudah ada sebagian 12 tahun. Mungkin rata-rata kelas 6 sudah seperti itu. Artinya ketika mereka 12 tahun sudah bisa memiliki kewajiban di mata hukum. Kemudian masih banyak lagi karakter-karakter negatif. Sekolah di Madinah ini benar kaitan dengan apa? Kedisiplinan. Betul, peraturan kaitan dengan siswa di sekolah Madinah. Bu di SD Madinah. Ada peraturan di untuk siswa, misalnya masuk jam sekian, keluar jam sekian, nanti kalau terlambat konsekuensinya apa, kalau udah masuk dan izin, ada di kesepakatan kelas. Artinya kesepakatan kelas itu berarti siswa dilibatkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan partisipasi. Berarti setiap kelas punya kesepakatan masing-masing. Tapi kesepakatan umum di lingkup sekolah bukan? Ada di sekolah. Iya, tata tertib. Tapi untuk tata tertib juga siswa dilibatkan. Dilibatkan betul? Atau hanya satu orang dewasa? Iya Pak, dilibatkan. Pakai sepatu hitam. Dari sisi sekolah. Ini artinya dalam pembuatan seluruh peraturan sekolah. Kan nenek tatip sekolah berarti kemudian memilih kesalahan. Berarti ya terlibat semuanya ya. Kemudian memilih jadwal piket misalnya. Kemudian kegiatan studi tour misalnya. Ini anak-anak diminta pada baru. Diminta ya.
ikuti anak terus. Jadi sudah masuk di situ. Ya. Jadi secara praktek di sekolah pendidikan sudah memperhatikan apa partisipasi anak. Mungkin perlu peningkatan. Yang lain mohon nanti bisa dicontohkan. Bapak-Ibu yang menghormati, sebenarnya partisipasi tidak ada dalam kegiatan ini saja, tapi hampir semua bidang di sekolah itu bisa dilakukan partisipasi anak. Ini ada contoh-contoh bentuk partisipasi anak di sekolah, tapi yang untuk SD mungkin sebagian yang perlu kita berikan. Yang pertama memberi informasi untuk assessment. Jadi bukannya untuk mengatur sistem poin. Tapi kalau itu mungkin tadi tidak mengandung pelanggaran terhadap anak, contohnya itu sifatnya itu pembinaan, bukan dalam rangka untuk merendahkan harkat dan martabat siswa, tapi efektif untuk membuat dia jelas, kemudian dia bisa memikul tanggung jawab atas perbuatannya, kemudian dia tidak mengulangi, yaitu kalau mungkin masih bisa. Cuma harus kita lihat lagi poin-poinnya itu seperti apa masing-masing kategori poinnya. Dan bully orang tua itu kan poinnya 5. Misalnya sampai poinnya kan lebih dari 50, padahal kalau poinnya lebih dari 50 kan dikeluarkan. Nah, makanya itu poin-poin itu dihapuskan karena partisipasinya tadi. Tapi kalau dalam rangka untuk pembinaan itu kita bisa lakukan. Hanya begini, kalau poin sekali itu misalnya ada pembinaan anak harus masuk berapa kali dengan gurunya. Poin meningkat pastinya harus ditingkatkan bersama dengan orang tuanya seperti itu. Jadi bukan dalam rangka untuk memindahkan dia menurut pendidikan. Kali-kali mungkin. Jadi yang kami maksudkan poin dihapuskan tadi dalam rangka penerapan poin tanpa pembinaan. Jadi anak itu kapan di poin terus. Udah poinnya teman-teman kalian oleh dewan itu tidak. Jadi betul. Kami karena kami kemarin juga konsen di beberapa sekolah di Wilayah Kecamatan Bandung, Besuki, terkait dengan sistem poin itu. Namanya untuk di tingkat SMP dan SMA. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu, sebelum saya ada juga ngajar juga kita mau konsultasi dengan. Semakin memanas suhu, marilah kawan kita selamatkan supaya bumi kita nyaman. Kita susah